Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Proud Podcast. Episode kali ini menarik teman-teman, karena kita sudah kedatangan mahasiswa yang keren dan juga luar biasa, yaitu Dara Ismadana. Dara Ismadana sendiri merupakan mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Syah Kuala, angkatan 2022. Dan pada waktu yang lalu, dia mendapatkan juara 1 sebagai presenter TV berbakat yang diselenggarakan oleh TPRI Provinsi Aceh. Langsung saja kita akan menyapa Dara. Halo Dara, apa kabar? Hai Kandi, alhamdulillah cukup baik hari ini. Alhamdulillah, luar biasa ya. Luar biasa sekali rasanya diundang di Proud Podcast ini. Aduh, keren-keren. Oke, nah teman-teman yang nonton pasti udah penasaran nih Dara. Aduh. Kapan sih sebenarnya lomba presenter terbaik ini diselenggarakan dan apa yang membuat Dara tertarik untuk mencoba ikut lomba ini? Nah jadi Kandi, lomba presenter TV berbakat ini diselenggarakan TVRI dalam rangka ulang tahun TVRI nih. Oke. Jadi untuk merayakannya ulang tahun TVRI ini, TVRI ngadain beberapa lomba, salah satunya tadi lomba presenter TV berbakat. Jadi kebetulan nih kan lagi menunggu jadwal magang, jadi kosong, nggak kuliah, nggak magang juga, belum magang. Daftarlah lomba itu. Oke, dan akhirnya jadi juara Satu, satunya. alhamdulillah. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya Mengisi waktu luang, iseng-iseng berhadiah. Oke, waduh keren banget ya teman-teman, iseng-iseng aja berhadiah, apalagi kalau serius. Aduh. Serius, sebenarnya awal daftarnya iseng, tapi dalam menjalani prosesnya alhamdulillah serius, lumayan serius. Daftarnya aja yang Daftarnya iseng. aja yang Tapi iseng. ketika sudah bergabung di situ dan melihat peserta yang lain Akhirnya, waduh ini harus serius. harus serius. Oke. Dan kalau boleh tahu, apa yang membuat Dara akhirnya tertarik untuk pengen coba ini? Walaupun tadi di awal katanya iseng ya. Iya, benar-benar. Gimana? Ya awal ceritanya itu tadi, ini mengisi kekosongan yang sangat kosong antara jadwal magang belum keluar dan kampus udah nggak ngampus lagi karena mau magang. Benar-benar. Jadi adalah info di grup angkatan kita bahwa TVRI menyelenggarakan lomba presenter TV berbakat. Jadi sebagai anak Ilkom udah pasti dianjurkan ikut gitu ya. Benar-benar. Nah awalnya tuh nggak mau ikut, nggak pernah nih jadi presenter, apalagi presenter TV. Benar-benar. Jadi penyiar radio aja nggak pernah. Tiba-tiba disuruh ikut lomba presenter TV. Jadi waktu itu dipaksa teman. Dipaksa teman, lihat buka form, lihat pendaftaran. Oh ini syaratnya. Nanti aja lah. Tibalah malam deadline lah. Ya di malam tuh mutusin untuk daftar, lumayan kayaknya nih untuk ngisi-ngisi waktu luang. Jadi daftar lah itu. Oke, dan teman yang malahan yang maksa buat Dara supaya ikutan. Iya benar-benar. Awalnya emang males, nggak pernah tahu bisa jadi news anchor, nggak pernah mencoba sebelumnya. Bahkan penyiar radio aja belum pernah coba dan nggak tahu sama sekali gimana. Jadi merasa ngapain, kan nggak pernah ngapain juga, tapi untuk ikut meramaikan dan mengisi waktu lah. Oke, bahkan temennya sendiri tahu nih ternyata Dara punya potensi loh, tapi Daranya belum mengakui teman-teman. Alhamdulillah, pentingnya memilih teman yang tepat. Betul, ternyata teman seberpengaruh itu untuk membangun minat dan semangat. Benar-benar sekali kan. Makasih ya teman-teman Dara udah dukung Dara kemarin ikut dan akhirnya dapat juara 1. Ya terima kasih. Oh ya Dara, dan setelah ikut terus dapat juara 1, Dara merasa nggak kalau Dara itu ternyata punya passion gitu untuk menjadi seorang presenter atau gimana menurut Dara? Nah ternyata setelah ikut semua prosesnya ngerasa kalau wah ini memang passionnya, ternyata ini dunia nyamannya, karena sangat menyenangkan ternyata jadi seorang presenter TV yang membawakan berita yang informatif, edukatif kepada khalayak di rumah. Ternyata wah itu nyenengin sekali rupanya. Wow, tapi benar sih, ini aku aja baru ngomong sama Dara aja udah kelihatan nih aura yang cepat tangkapnya. Aduh. Ketika ngolah informasi, karena kan jadi presenter itu harus cepat tangkap ya. Iya benar sekali kan dia. Dan setelah Dara ikut dan lain sebagainya, pastinya background Dara sebelumnya kan sangat berpengaruh gitu. Walaupun mungkin Dara tadi sempat bilang bahwa Dara belum pernah jadi presenter, belum pernah jadi penyiar radio. Tapi apa sih yang melatar belakangi Dara bisa punya fashion ini? Mungkin yang pertama itu stereotip orang-orang bahwa anak komunikasi berarti passionnya di dunia itu kan di broadcasting, jurnalistik dan segala macam. Benar-benar. Nah kemudian salah satu faktor pendukung lagi itu
jebolan dari Agam Inong. Oke. Ternyata itu sangat mendukung karir. Bener-bener. Di ajang tadi, karena mereka menganggap bahwa saat kita di Agam Inong kami dilatih brain, beauty, and behavior itu. Jadi mereka percaya bahwa jebolan Agam Inong itu mampu untuk berada di depan kamera, menyampaikan informasi dengan baik dan benar, dan juga bercengkrama dengan tokoh-tokoh yang ada seperti itu kan Di. Dan ya kalau boleh tahu Dara dari Agam Inong Kabupaten mana nih? Alhamdulillah Inong Kabupaten Aceh Utara 2023. Oke, luar biasa ya teman-teman. Selain jadi juara 1 presenter berbakat dari TPRI, juga jadi Inong Aceh Utara tahun 2023. Masya Allah. Luar biasa sih Kak Dara. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini, setelah nonton boleh cari tahu Instagramnya Kak Dara biar bisa searching apa aja sih yang udah Kak Dara lakuin. Keren Boleh. Oke, dan pastinya aku juga melihat sebagai sosok Dara ini sangat ceria juga ya teman-teman. Dan jadi presenter ternyata sangat cocok juga ya dengan karakter Dara ini cheerful pribadi. anaknya. Bener. Dan ya ketika kemarin memutuskan untuk ikut akhirnya, dan ketika melihat ternyata teman-temannya ikut juga punya background yang mungkin lebih keren atau lebih sudah berpengalaman dari Dara, apa nih persiapan yang Dara lakukan untuk bisa ikut? Pertama, fun fact-nya di hari audisi pertama itu aku hampir nggak mau ikut. Kenapa? Karena kami itu ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, setelah lolos administrasi kami dikumpulkan dalam satu grup chat di WA. Nah, dalam grup itu ada 73 peserta yang backgroundnya ada presenter TV dan rata-rata penyiar radio. Luar biasa. Di situ sempat pesimis, ngapain sih ikut? Yang lain udah berbakat, memang ini belum pernah punya pengalaman sama sekali. Itu berpikir ulang ya. Tapi akhirnya memutuskan ikut karena kalau nggak ikut udah pasti nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ikut setidaknya dapat ilmu baru, pengalaman baru, dapat teman baru, dan yang pasti aku belum pernah ke Mata Isum. Jadi itu pertama ke Mata pertama ke sana. Jadi ya yang pasti dapat pengalaman dari perjalanan yang panjang. Oke, dan berat ya teman-teman, karena jujur Dara pas aku dengar informasinya dan aku lihat juga kemarin, oh ternyata ini loh yang lulus sampai ke tahap administrasi. Iya. Dan aku lihat emang ngeri ya Dara ya. Benar sekali kan, di rata-rata backgroundnya itu penyiar radio, bahkan ada penyiar televisi sebelumnya. Dan dengan Dara yang belum punya background di situ, Belum terus pernah ikut, terus dapat juara satu, itu anugerah Dara. Itu rezeki. Rezeki banget. Dan rezeki ini bukan hanya rezeki teman-teman. Dara ini memang punya sisi ataupun fashion di situ. Mungkin kelemahan tadi belum pernah ikut aja ya, mungkin sebelumnya. belum pernah mencoba. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakal tahu. Betul. Dan ketika melihat teman-teman pesaing ini backgroundnya itu background yang keren-keren banget. Mungkin kalau ngomongin background lebih keren mereka daripada Dara. Ya, benar sekali. Ada strategi khusus nggak yang Dara siapkan itu ketika ikut lomba? Sebenarnya strategi khusus nggak ada. Yang pasti itu aku punya prinsip legowo kan Jadi menerima apapun hasilnya pasti yang paling baik. Dan di sepanjang proses itu orang-orangnya tuh menyenangkan. Jadi kami nggak kayak berkompetisi, tapi mencari teman di situ. Dan sampai sekarang kami masih dekat gitu. Nggak merasa itu sebuah kompetisi yang harus saling mengalahkan dan menjatuhkan. Jadi kalau strategi khusus nggak ada. Yang pasti menerima bahwa apapun hasilnya itu yang paling baik, dan ya itu udah pasti yang cocok untuk kita. Benar-benar. Tapi dibalik semua itu ya pastinya belajar. Iya benar. Harus belajar juga Iya, ya. harus belajar. Jadi semenjak daftar itu udah mulai nyari nih referensi di YouTube kah, di channelnya TVRI Aceh, di TikTok juga. Gimana sih seorang news anchor itu membawakan sebuah berita, di gimana tone suaranya, nadanya gimana. Di situ aku pelajari, memang dicontoh plek-plek gimana. Oh, ini yang bakal aku praktekkan nanti. Latihan juga di rumah gitu. Aku boleh dengar nggak sedikit kurangnya nih ketika menyampaikan salam sebagai presenter itu gimana? Boleh nggak kasih tahu ke teman-teman? Karena teman-teman penasaran juga nih, setelah selesai podcast mungkin langsung ke YouTube TPRI mau lihat. Waduh. Kalau sekarang sih belum on air kan jadi insya Allah bulan 6 nanti mulai on air sebagai presenter. Boleh nih grogi ya kok. Boleh dicoba sedikit biar teman-teman lihat nih yang nonton podcastnya. Bisa aja kan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berbagai perkembangan informasi seputar Provinsi Aceh akan kami hadirkan untuk Anda dalam Aceh Hari Ini. Nah, kurang lebih seperti itu dalam pembukaan berita harian. Oh my god, ini keren banget loh teman-teman.
ini di podcast juga ada presenter ya teman-teman, dan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi juga jujur aku bangga ya Dara, karena aku melihat ternyata potensi di Ilkom ini sangat beragam. Ya luar biasa sekali. Mulai dari anak-anak ada Ilkom. yang jadi duta, ada yang ikut lomba presenter, ada yang ikut lomba jurnal dan lain sebagainya, dan itu keren-keren banget. Karena Khususnya Ilkom 22 itu kayak gudangnya duta. Segala macam duta bisa ditemukan di Ilkom 22. banyak banget ya, mulai dari duta Agaminong, duta bahasa, duta genre, duta anti narkoba. Udah lengkap Ilkom 22. Next duta apa lagi ya teman-teman? Oke. Dan tadi Dara juga sempat bilang bahwa walaupun selesai lomba, Dara dan teman-teman masih punya bonding gitu dan Iya, benar. masih berkomunikasi sampai Iya. sekarang. Kalau boleh tahu dan boleh cerita, kemarin pas ikut lomba ada momen menarik nggak? Momen menariknya tuh selama seleksi, paling menarik itu waktu seleksi di 9 besar. Waktu itu kami ditantang, di challenge untuk melakukan dialog dengan salah satu tokoh politik. Kebetulan waktu itu baru pilkada ya. Oke. Nah, jadi kami diminta untuk mewawancarai pengamat politik tentang bagaimana strategi gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Itu paling menarik karena kami nggak cuma membawakan, tapi kami juga harus mencari tahu informasi tentang kebijakan yang ada di Aceh dan isu-isu menarik yang ada di Aceh. Jadi kami research, belajar lagi, dan itu menarik sekali. Oke, jadi bisa dibilang benar-benar banyak ilmu baru ya yang Ya, didapatkan benar-benar. kemarin ya. Jadi nggak sekedar baca berita, tapi Betul. kami juga research gitu. Betul. Dan pastinya sebagai presenter, adaptasi itu adalah suatu ilmu yang mahal ya. Karena kita bakalan ketemu terus dengan orang-orang Iya, baru benar yang bahkan kita belum pernah ketemu ataupun kenal dia Ya, sebelumnya. jadi di hari ketemu itu harus bisa berkomunikasi dengan baik, Betul. luas, dan nggak canggung lah gitu. Benar-benar. Dan pastinya harus senyum terus ya. Senyum terus. Karena kan kita jadi wajahnya berita ya. Benar. Berita yang kita sampaikan itu yang menjadi representasinya adalah diri kita sendiri. Ya, apalagi kalau di layar kaca kan, di penampilan tuh sesuatu yang penting, harus berpenampilan menarik, rapi, dan segala macam. Oke, jadi buat teman-teman yang juga pengen jadi presenter dan pengen coba, boleh nanti hubungi Kak Dara ya teman-teman. Boleh banget pastinya. Kalau boleh tahu, lomba ini akan diselenggarakan kembali di tahun-tahun selanjutnya atau gimana Dara? Kalau lomba belum tahu ya, tapi TVRI itu selalu mengadakan rekrutmen penyiar. Dan lomba itu juga salah satu cara mereka untuk merekrut penyiar rupanya, ternyata. Dan Dara nanti on Insya Allah akan jadi segera ya, jadi resmi jadi presenter TVRI di bulan 6 nanti. Aduh, keren banget Dara, luar biasa ya Dara. Aduh. Dan ya pastinya sampai nanti insya Allah resminya di bulan 6 akan pastinya banyak ya hal-hal yang dilalui ya. Pasti banyak sekali. Dan kalau boleh tahu tantangan apa nih yang paling berat yang dilalui mulai dari sebelum ikut lomba sampai ikut lomba dan akhirnya terpilih menjadi juara 1? Tantangannya tuh sebenarnya pikiran diri sendiri. Pikiran yang tadi bahwa aku belum pernah nih, aku nggak bisa, pasti aku nggak passion, nggak bakat. Ternyata pikiran itulah yang jadi tantangan dan musuh terbesar. Coba aja kalau waktu itu aku menuruti pikiran aku yang negatif ini, Benar-benar. mungkin nggak akan sampai di tahap ini gitu. Tapi aku memilih untuk keluar melawan pikiran-pikiran itu dan Betul. sampai di tahap ini. Jadi tantangan terbesar itu pikiran sendiri. Benar. Ternyata betul ya, konflik yang besar itu adalah konflik personal ya. Konflik internal di dalam Internal diri. dengan diri kita pribadi. Karena kita bingung nih untuk memvalidasi, ikut nggak ya? Iya, Berhenti nggak benar-benar. ya? Seragu itu ya Iya, pada saat makanya itu ya. kita harus punya growth mindset dan orang-orang sekitar yang suportif gitu. Oke, dan alhamdulillah Dara dikelilingi oleh teman-teman yang benar-benar tahu bahwa Dara berpotensi. Keren Alhamdulillah. sih. Pengen ya punya teman kayak teman-temannya Dara. Harus. Oke. Dan ya Dara, aku juga punya pertanyaan ketika Dara ikut lomba kemarin, menurut Dara apa sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang presenter? Atau ada trik khusus nggak yang harus dipunyai oleh seorang presenter? Yang pertama, seorang presenter tuh harus suka baca ternyata kan Di. Oke. Kami di TVRI emang diharuskan, kalian harus suka baca. Minimal setiap hari tuh kalian harus membaca untuk mengetahui informasi terkini, untuk mengetahui isu-isu yang ada, dan bahasa-bahasa yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Oke. Nah, ternyata selain membaca, penampilan. Oke. Karena kita di TV, kita kelihatan visual, penampilan tuh juga salah satu yang paling penting. Makanya kan waktu seleksi, penampilan juga dinilai. Oke. Sampai ditekankan penampilan dinilai. Oke. Jadi bukan harus good looking yang kayak teman-teman pikirin, tapi harus rapi. Kita harus gimana caranya kita enak dilihat sama khalayak, sama pemirsa yang ada di rumah. Betul. Pastinya. Nah, kemudian
jadi jurnalis itu harus ya tadi komunikatif kan di. Benar-benar. Presenter tuh memang harus komunikatif karena akan ada banyak tantangan yang di luar kendali yang tidak terprediksi ya. Kan ada banyak kemungkinan nantinya kan di. Iya. Dan pastinya ketika jadi presenter dia kan akan menjadi mukanya dari TVRI ya. Benar-benar. Orang ketika nonton berita TVRI yang dilihat pertama adalah Presenternya. presenternya. Dan setelah itu baru berita yang disampaikan oleh presenternya. Keren sih Dara. Dan ya aku juga pengen tahu Dara, nanti kira-kira apa aja sih kegiatan yang bakalan dilakukan seorang presenter gitu selain menyampaikan berita? Nah jadi presenter TVRI itu bukan hanya sebagai news anchor yang membaca berita. Di TVRI kami juga ada kegiatan keredaksian. Di mana di kegiatan keredaksian itu kami bertanggung jawab untuk mengumpulkan berita dari kontributor, mengedit berita, bahkan membuat berita juga. Dan kemudian bertanggung jawab juga untuk mendubbing berita nantinya. Nah selain kegiatan redaksi, kami juga bertugas untuk liputan lapangan. Jadi mengumpulkan berita tidak hanya dari kontributor, tim TVRI langsung turun untuk liputan berita, apalagi berita-berita yang hangat dan khusus gitu sifatnya. Kemudian ada LC itu di TVRI live cross atau live report, bahasa di TVRI-nya live cross. Nah itu melaporkan langsung kejadian di tempat perkara baik untuk TVRI nasional maupun untuk TVRI Aceh sendiri. Oh, sangat kompleks tapi sepertinya menarik ya Dara. Menarik sekali. Aku pribadi dengarnya juga, wow, sepertinya menarik ya Dara. Menarik sekali jujur kan. Oke, dan ya secara pribadi nih Dara, jujur aja nggak apa-apa. Secara pribadi menurut Dara, fase ataupun rangkaian yang paling menarik itu apa sih sebagai seorang presenter? Fase yang paling menarik itu dialog. Nah di dialog ini nggak sembarangan presenter bisa membawakan sebuah dialog karena tadi dalam dialog kita butuh research. Presenter tuh harus selalu terlihat lebih pintar dari narasumbernya, benar kan? Benar. Nah, kita ngundang tokoh politik, tokoh Forkopimda, katakanlah kita mengundang gubernur. Iya. Gimana caranya kita harus terlihat lebih pintar dari Bapak Gubernur itu. Nah itu yang paling menarik, tapi itu tadi untuk menjadi seorang host dialog tuh butuh perjalanan panjang pastinya. Itu sih yang menarik sekali sebenarnya. Oke, luar biasa ya Dara. Dan ya pastinya setelah memenangkan penghargaan ini apa nih langkah selanjutnya yang pengen Dara raih ataupun target apa nih selanjutnya yang pengen Dara raih baik itu dari seorang sisi presenternya ataupun bukan presenternya? Sebagai seorang presenternya yang nanti akan bergabung dalam TVRI Aceh, pastinya targetnya bisa ikut diklat, bisa ikut LC untuk program nasional dan banyak lainnya yang bisa tembus nasional gitu kan. Itu memang target seorang presenter itu seperti itu, sampai atau bahkan punya acara sendiri gitu kayak Mata Najwa. Siapa tahu nanti ada Mata Dara ya kan. Nah, itu target sebagai seorang jurnalis. Di target yang lainnya sebagai seorang mahasiswa masih ada tanggung jawab untuk lulus dari keluarga. Tanggung jawabnya ini harus nih 4 tahun harus 8 semester. Nah itu targetnya tuh harus lulus tepat waktu. Gimana cara menyeimbangkan karir dan pendidikan tuh bisa berjalan beriringan. Aduh ini berat ya, ini seperti menasehati diri sendiri dan juga menasehati saya ya sebagai host teman-teman ya. Karena jujur ini fase yang menarik. Kita lagi explore banyak hal Dara. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Ya di satu sisi tuntutan orang tua untuk lulus 4 tahun. Waduh harus semangat ya teman-teman. Untuk mahasiswa akhir di luar sana harus semangat. Harus semangat. Tapi kayak Dara juga, maksudnya semangatnya itu dicari hal-hal baru. Jangan cuma nge-stuck ngerjain skripsi. Karena kalau fokus kita bakalan stres kan teman-teman. Tapi juga cari hobi baru, ikut perlombaan, ketemu banyak orang. Dan pastinya mungkin bisa dapet uang. Benar sekali. Sebagai mahasiswa harus realistis. Dan ya gak kerasa Dara, kita terlalu asyik ngobrol ya. Seru sekali. Seru banget ya ternyata. Ini udah sampai di pertanyaan penghujung. Aku pengen Dara sampaikan ke penonton podcast kita hari ini, ada pesan apa nih yang pengen disampaikan buat teman-teman gitu. Baik itu teman-teman yang pengen jadi presenter juga maupun teman-teman mahasiswa di luar sana. Silakan. Oke, baik teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini, satu dari aku, jangan pernah berhenti mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba sesuatu, kita nggak akan pernah tahu bahwa kita bisa dan kita layak untuk itu. Jadi apalagi sekarang usia anak muda ya, waktunya explore. Kalau bukan sekarang, kapan lagi mau explore? Betul. Umur 30-an tahun nanti udah terbatas dari segi kesehatan, fisik dan lainnya. Betul. Di umur sekarang ini memang waktu kita explore sebebas-bebas. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Oke, dan terakhir Dara boleh nih sampaikan hal yang membuat Dara termotivasi dan mungkin teman-teman yang nonton juga bisa ikut termotivasi. Aku selalu termotivasi
anak pertama ya Kandi, jadi banyak tuntutan dari orang tua, banyak tuntutan, pressure dari lingkungan sekitar. Saya harus jadi sesuatu, harus jadi contoh yang baik untuk adik-adik dan lingkungan sekitar. Hal-hal itu, pressure itu jangan dijadikan beban, justru jadikan motivasi. Bagaimana caranya saya harus membanggakan, harus punya value diri sendiri, harus terus upgrade. Karena kita nggak pernah tahu ya ke depannya gimana. Jadi jangan pernah berhenti upgrade diri. Dan motivasi itu jangan cari hal besar untuk motivasi. Motivasi itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Betul. Karena hal besar tuh terjadi sesekali. Hal kecil itu melekat di kehidupan sehari-hari. Jadi cari motivasi dari hal-hal kecil. Kayak aku mau terus hidup senang, hidup sesuai passion. Jadi aku ada orang tua yang harus ikut tersenyum bangga setiap kali aku melakukan sesuatu. Jadi hal kecil tuh yang paling bermakna sebenarnya. Aduh, tersentuh ya Dara. Aku yang dengarnya aja tersentuh Dara. Makasih banyak Dara ya, luar biasa. Dan benar teman-teman, makasih Dara untuk kesempatannya. Ini hal luar biasa, aku bisa langsung ngobrol face to face bareng Dara. Karena jujur Dara ini orang sibuk juga guys. Aduh, aku juga merasa sangat berterima kasih ya bisa diundang dan berbagi cerita di Proud Podcast nih. Oke, luar biasa. Dan jujur aku mau tarik kesimpulan dari apa yang Dara sampaikan. Kita nggak tahu ya di mana kita akan bersinar. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Dan jangan pernah jadikan hal-hal menakutkan itu sebagai batu untuk buat kalian terpuruk teman-teman. Kita nggak tahu kita akan sukses dan bersinar di mana. Dan untuk motivasi yang terbaik itu adalah tindakan. Kalau cuma bermimpi aja tanpa dilaksanakan itu juga sama dengan bohong. Terima kasih Benar Dara. sekali, Kandi. Terima kasih kembali. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode Proud Podcast selanjutnya. Saya Sri Kandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.